Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anatomi organ bicara, proses pembentukan suara dan mekanisme berbicara, Suci Ramdhani 220405501037. Perkenalkan, nama saya Suci Ramdhani. Halo, saya mahasiswa dari kampus Universitas Negeri Makassar. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bina Bicara. Perhatikan gambar organ bicara di bawah ini. Organ-organ bicara. 1. Paru-paru atau lung. Paru-paru adalah organ pernapasan yang memasuki udara ke sistem vokal. Udara diambil ke dalam paru-paru dan kemudian dikeluarkan saat berbicara. 2. Trakes. Trakes adalah saluran udara yang menghubungkan tenggorokan dengan paru-paru. Udara melewati trakea saat pernapasan dan berbicara. Yang ketiga, laring. Laring juga dikenal sebagai tenggorokan adalah organ utama yang mengandung pita suara. Pita suara ini bergetar saat udara melewati menghasilkan suara dasar. 4. Rongga mulut. Rongga mulut adalah ruang di dalam mulut yang membentuk suara dengan mengubah bentuk, volume, dan posisi dari rongga ini saat berbicara. Yang kelima, rongga hidung. Rongga hidung juga memainkan peran dalam membentuk suara dengan mempengaruhi resonansi dan kualitas suara yang dihasilkan. Yang keenam, lidah. Lidah membentuk suara dengan mengubah posisi dan membentuknya, serta berinteraksi dengan gigi dan rongga mulut. Yang ketujuh, rahang. Rahang adalah kedua bagian tulang atas dan bawah yang terletak pada rongga mulut sekaligus sebagai tempat gigi untuk tumbuh. Ke-8, bibir. Bibir juga membantu suara dengan mengubah bentuk dan posisinya selama berbicara. Yang ke-9, gigi. Gigi membantu suara dengan mempengaruhi cara aliran udara melewati rongga mulut. Yang 10, heart palate. Biasa disebut langit-langit keras, merupakan lempengan tulang yang memisahkan rongga hidung dan mulut. Yang 11, soft palate. Soft palate berfungsi sebagai pemisah antara rongga belakang hidung dan nasofaring. Yang ke-12, faring. Faring adalah organ yang berada pada bagian tengah leher. Letaknya diapit oleh seluruh rongga hidung dan laring yang merupakan bagian dari saluran pernapasan atas. 13, esophagus otot. Esophagus otot berbentuk tabung yang menghubungkan tenggorokan dengan lambung. Posisi esophagus tepat berada di belakang trakea dan jantung. Posisi di depan tulang belakang. Esophagus berbentuk memanjang mulai dari tenggorokan hingga melewati diafragma. 14, diafragma. Diafragma merupakan otot utama yang digunakan saat bernapas. Otot ini terletak di bawah paru-paru dan jantung yang memisahkan rongga dada dengan rongga perut. Proses pembentukan suara. Proses pembentukan suara dapat dibagi menjadi 3 subproses, yaitu pembangkitan sumber, artikulasi, dan radiasi. Organ tubuh yang terlibat dengan proses produksi suara meliputi paru-paru, tenggorokan, laring, faring, rongga hidung, dan rongga mulut. Terdapat suatu lintasan vokal yang terdiri dari faring atau koneksi antara kerongkongan dan mulut. Bentuk lisan vokal dapat berubah sesuai dengan penggerakan rahang, lidah, bibir, dan organ internal lainnya. Paru-paru mengembang dan mengepis untuk menyedot dan mengeluarkan udara. Udara yang dihembuskan oleh paru-paru keluar melewati suatu daerah yang dinamakan daerah glotal. Pita suara pada keadaan ini bervibrasi menghasilkan berbagai jenis gelombang udara. Udara kemudian melewati lorong yang dinamakan faring, dan faring udara melewati 2 lintasan, yaitu melalui hidung mulai rongga mulut. Lidah, gigi, bibir, dan hidung bertindak sebagai modulator untuk menghasilkan berbagai bunyi yang berbeda. Mekanisme berbicara. Mekanisme berbicara adalah cara kerja dalam
perkataan, percakapan, atau bahasa. Adapun tahap-tahapnya sebagai berikut. Yang pertama, telinga bagian luar. Daun telinga dan gendang telinga menangkap getaran suara atau bunyi kemudian mengarahkan suara ke dalam. Kedua, telinga bagian tengah. 3 tulang pendengaran, martil, landasan, sangurdi meneruskan suara ke koklea atau rumah siput. Yang ketiga, telinga bagian dalam atau koklea rumah siput menyeleksi suara. Yang keempat, telinga bagian dalam. Ujung saraf pendengaran di korti dalam koklea meneruskan suara ke susunan saraf pusat otak atau bagian Wernicke. Yang kelima, hasil getaran suara dapat diingat dan dimengerti namun belum ada reaksi motorik. Yang keenam, hasil getaran suara dapat diingat, dimengerti, dan disertai reaksi motorik atau berbicara. Baik, itulah paparan video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.